Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di Suluh TV yang berbahagia. Sudah lama saya tidak ngevlog ya. Jadi karena memang ada beberapa kegiatan dan kondisi saya sebelumnya dari bulan lalu itu sudah dalam keadaan tidak sehat. Dan alhamdulillah hari ini saya ingin kembali lagi berbincang-bincang dan memberikan apa yang ada dalam pikiran saya. Hari ini saya tidak tahu pasti apa yang ingin saya bicarakan. Karena apa? Video-video saya sebelumnya itu saya tidak punya konsep tertentu ya. Jadi saya berbicara itu ya mengalir begitu saja, tidak ada konsep atau scroll tag yang seperti orang-orang lain itu yang memang kita baca teks di depan. Itu saya enggak. Jadi saya mengalir begitu aja apa yang ada dalam pikiran saya dan apa yang ingin saya bicarakan ya keluar begitu saja. Jadi tidak ada teks dan konsep di sini. Mungkin yang terlintas dalam pikiran saya hari ini saya ingin membicarakan bahwa konsep manusia ya, manusia itu sebenarnya sama saja. Secara alamiah, secara hakikatnya manusia itu sama. Kenapa? Coba kita melihat bagaimana manusia itu tertawa, manusia itu tersenyum. Tidak ada perbedaan sama sekali dan di situ tidak ada dibuat-buat atau memang palsu ya. Jadi kalau memang seseorang itu menangis atau tertawa, sedih, bisa kita lihat laki-laki maupun perempuan itu tetap saja sama, walaupun mungkin perbedaannya hanya terletak pada warna kulit. Itu pun karena memang letak geografis kita yang tinggal di beberapa belahan benua yang ada di dunia, sehingga postur tubuh, warna kulit, warna rambut yang memang secara alamiah kita menyesuaikan, manusia itu menyesuaikan dengan kondisi alam setempat. Jadi terjadilah perbedaan warna kulit. Tapi kalau kita melihat lagi secara hati nurani, coba kita pikir sama-sama secara hati nurani bahwa manusia itu sama saja pada dasarnya. Karena kita sama-sama satu pencipta, satu Tuhan. Ketika kita lahir ke dunia, ternyata kita lahir sebagai orang Indonesia dengan suku Jawa atau suku Padang atau suku Papua atau suku Banjar, Dayak, Aceh, Batak, Padang, ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi kita terlahir di Indonesia. Nah, di saat kita terlahir di Afrika, maka kita akan punya kulit hitam, rambut keriting, tapi dengan bola mata yang indah dan gigi yang putih. Kita lahir di Arab Saudi. Maka kita akan menjadi orang Arab yang berperawakan tinggi, kulit putih, bersih, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena apa? Karena di sana nggak punya air. Air itu jarang ditemukan ya. Makanya kalau nggak mandi seminggu sekali, ya tetap ganteng. Tapi kalau kita orang Indonesia, dengan air yang melimpah, dengan warna kulit mungkin ada seperti saya kebanyakan ya, kemudian dengan wajah pas-pasan, jadi kalau nggak mandi ya sama aja. Makanya kita diberikan kenikmatan air yang melimpah di Indonesia. Kita lahir di negara atau di benua Eropa, maka kita akan menjadi orang yang tinggi besar, rambut merah ya. Jadi untuk menahan iklim yang ekstrim. Kenapa? Karena di sana punya 4 musim. Ada musim salju atau musim dingin, musim gugur, musim semi, musim panas. Nah, kalau musim panasnya panas banget. Ya, panas sekali. Kemudian kita terlahir seperti orang Cina atau Jepang ya, dengan mata yang kecil-kecil ya, yang cipit-cipit begitu. Jadi hanya itu perbedaan manusia, tapi intinya hakikatnya manusia itu adalah sama. Baik wanita maupun perempuan sama. Bisa kita lihat bahwa penciptaan manusia itu sama saja prosesnya, secara biologis sama.
terjadi hubungan intim antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan, terjadi pembuahan, terjadi kehamilan, dan terjadi kelahiran. Jadi itu terlepas ya proses apa kelahiran secara normal maupun sesar operasi, hanya itu perbedaannya, tapi proses kehamilannya itu sama. Maka alangkah indahnya jika kita itu saling menghargai, saling tidak menyalahkan antara A, B, C, kelompok A, kelompok B, antara suku A, suku B. Nah, perbedaan itu terjadi karena apa? Karena memang keinginan yang akan kita keinginan atau maksud hati kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita inginkan orang lain harus seperti kita, itu tidak bisa. Kenapa? Karena mereka punya pola pikir sendiri, mereka punya pandangan sendiri. Jadi ini yang membuat kita berbeda. Agama begitu juga, ya. Agama, adat, istiadat juga berbeda. Jadi tidak boleh kita saling membenarkan diri sendiri. Walaupun dalam umat Islam keyakinannya innad dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah itu, di sisi Tuhan itu adalah Islam. Tapi kalau kita ingin cek dan recheck, sejak zaman Nabi Adam sampai detik hari ini, itu seluruh para nabi, seluruh para rasul itu membawa ajaran Islam. Kalau kita ingin cek dan recheck, ya, kalau kita ingin mengkaji sejarah sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, kita dalam ruang lingkup Islam, ruang lingkup cinta damai, cinta kasih. Jadi itulah perbedaannya manusia di dunia ini. Jadi pada dasarnya manusia itu hakikatnya tidak ada perbedaan. Yang membedakannya lagi apa? Ya, kita hanya dibatasi border. Border itu bingkai atau perbatasan antara negara A dengan negara B. Tuhan tidak pernah mengkotak-kotakkan. Tuhan tidak pernah menganjurkan harus ada perbatasan antara negara satu dengan negara yang kedua. Toh sama-sama Tuhan menciptakan itu bumi yang bulat atau yang datar atau yang lonjong itu sekaligus seperti itu. Tidak menciptakan negara Amerika duluan, negara Indonesia kemudian selanjutnya negara Malaysia, tidak seperti itu. Toh Tuhan menciptakan bumi, menciptakan alam semesta ini dengan sekali penciptaan. Jadi tidak mengkotak-kotakkan. Hanya politik dan keinginan manusia itu sendiri yang mengkotak-kotakkan, yang membatasi antara negara satu dengan negara kedua. Kenapa sih kita tidak lepaskan semua batasan-batasan itu tadi? Harus ada batasan negara, kita pergi ke sana harus pakai paspor, pergi masuk ke negara ini harus pakai paspor. Jadi ribet seperti itu. Coba kita buang itu semua, pasti kan mudah. Jadi tidak ada lagi perbedaan, ya. Hanya warna kulit, pemikiran, agama itu saja yang membedakan. Tapi kalau ketika kita menangis, tertawa, bahagia, bersedih, berduka, semua manusia itu sama. Tetap perasaan itu sama. Ya, mungkin coba teman-teman pikirkan apakah yang saya pikirkan, yang saya bicarakan ini berkenan di hati teman-teman sekalian. Kalau memang bermanfaat, silahkan share ke teman-teman sekalian. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.